Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Mintang. Di sini saya mengajar PPKN. Kita lanjut lagi ke bab 3 sistem hukum dan peradilan nasional. Standar kompetensi menampilkan sikap positif hukum dan peradilan nasional. Kompetensi dasar menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan, menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Indikator yang diharapkan menguraikan fungsi pengadilan negeri tinggi dan MA, mendistribusikan tugas dan kewenangan pengadilan negeri tinggi MA, menganalisis wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, mendistribusikan dengan memberi contoh, bentuk sikap terbuka objektif atau rasional dan mengutamakan kepentingan umum. Peta konsep dari 2.2 yaitu peranan lembaga peradilan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Konstitusi. Kita bahas dulu tentang pengadilan negeri, fungsi tugas wewenang. Fungsi tugas wewenang semuanya ada. Peranan lembaga peradilan pertama ada pengadilan. Fungsi mengendalikan negeri adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata tidak pidana yang memeriksa harus yaitu korupsi, yang uang atau ditentukan oleh undang terdakwanya berada di dalam rumah tahanan negeri. Tugas dan wewenang mencakup menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerahnya apabila diminta, mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, jurusita di daerah hukumnya, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan sama dan sebagainya. Peradilan diselenggarakan dengan sama dan sebagainya masih ada memberikan teguran dan perlu dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam urusan dan memutuskan perkara, melaksanakan pengawasan dan kerja otoritas di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada ketua pengadilan tinggi, ketua Mahkamah Agung, dan materi yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan. B. Pengadilan tinggi tingkat kedua. Pengadilan tinggi kedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan fungsi pengadilan tinggi memimpin bagi pengadilan tinggi daerah hukumnya, melakukan pengawasan peradilan di dalam daerah peradilan dengan mengawasi dan di daerah untuk kepentingan tujuh yang dipandang pengadilan negeri daerah hukumnya. Wewenang pengadilan tinggi adalah mengendali perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Berwenang untuk penerimaan berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim. 3. Mahkamah Agung tingkat kasasi. Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utama dan melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lain di seluruh Indonesia dan menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya. Tugas atau fungsi Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya, mengawasi dengan cermat semua perbuatan hakim di semua lingkungan peradilan untuk kepentingan negara dan keadilan. Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dapat yang dipandang dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Wewenang Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat dari semua lingkungan peradilan, memeriksa sengketa tentang kewenangan pengadili, memeriksa kembali putusan, memberi kekuasaan hukum tetap,
menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, meminta keterangan tentang hak bersangkutan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan, atau peringatan dipandang perlu kepada pengadilan semua lingkungan memeriksa dan memutus perkara, memberikan dan memutus permohonan meninjau kembali pada tingkat pertama terakhir atau putusan peradilan yang telah dilaksanakan, dan kasasi yang dikarenakan tidak berwenang atau melampaui batas pemenang, salah menerapkan karena melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat peraturan undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang permohonan kasasi dapat dilakukan dalam perkara perdata. D. Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus perbuatan partai politik dan memutus perselisihan pemilihan umum. Wajib yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 1945. Sikap sesuai ketentuan hukum, sikap terbuka. Contoh, mau mengatakan benar atau salah dan berubah. Sikap rasional, contoh sanggup menyatakan ya atau tidak dalam ketentuan hukum dan segala konsekuensinya. Sikap utama kepentingan umum, contoh merelakan tanah atau bangunan diambil pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan. Nah, untuk itu tolong disikapi dan dipahami materi yang sudah saya sampaikan. Apabila saya ada kekurangan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.